Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk ke materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebelum masuk ke unsur intrinsiknya, ada yang tahu gak sih cerpen itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerpen adalah salah satu jenis teks narasi. Ya, betul. Ibu tepati lagi ya jawabannya. Jadi, cerita pendek atau cerpen bisa diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang menjadi satu, di mana di dalamnya terdapat konflik antar tokoh atau pada tokoh itu sendiri. Peristiwa dalam cerpen berbentuk hubungan antar tokoh, waktu, dan tempat yang disusun agar membentuk cerita yang utuh. Nah, anak-anak, cerpen juga mempunyai unsur membangun loh, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsiknya saja. Jadi, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Adanya unsur intrinsik menyebabkan cerpen memiliki wujud dengan berbagai kepaduan unsur di dalamnya. Lalu ada apa saja sih unsur intrinsik cerpen itu? Unsur intrinsik cerpen itu ada 7, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan 7 unsur intrinsik cerpen beserta contoh cerpen yang Ibu ambil. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Kedudukan tema dalam cerpen sangat penting. Kenapa begitu anak-anak? Karena tema merupakan inti cerita yang mengikat keseluruhan unsur-unsur intrinsik. Contoh cerpen yang Ibu ambil berjudul Baik Luar Dalam. Temanya tentang persahabatan, yang dimana dibuktikan pada kutipan tersebut yaitu dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang, Lis, jelas dia. Jadi, kalau tidak ada tema, tidak mungkin adanya cerita. Sebelum kalian membuat cerita, harus tentuin dulu topik dan temanya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi secara langsung, atau bisa disebut tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sedangkan penokohan itu merupakan gambaran tentang sifat atau sikap seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pada contoh cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam, terdapat tokoh dan penokohan. Tokohnya itu yang pertama ada Dian, yang kedua ada Tias, dan yang ketiga ada Lisa. Selanjutnya ada penokohan pada tokoh. Yang pertama, tokoh Dian. Berwatak baik dibuktikan pada cerpen tersebut, di mana Dian mengingatkan temannya untuk tidak terlalu baik, takutnya dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, tokoh Tias. Berwatak bermuka dua dan antagonis. Dibuktikan pada kutipan cerpen, tahu gak sih kamu, Lis? Tias itu sering banget loh membicarakan keburukan orang lain, bahkan keburukan temannya sendiri. Lalu yang ketiga, tokoh Lisa, berwatak tulus dan suka asal bicara. Dibuktikan pada kutipan cerpen tersebut, dia beda sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplos-ceplos kalau ngomong, tapi kamu mempunyai hati yang begitu tulus, Lis. 3. Ada alur. Alur adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ialah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang berjalan ke depan. Yang kedua, ada alur mundur. Alur mundur ialah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau ceritanya berjalan mundur. Yang ketiga, ada alur campuran. Alur campuran yaitu campuran antara alur maju dengan alur mundur. Dalam cerpen Baik Luar Dalam, menggunakan alur maju yang dibuktikan pada kutipan, di suatu hari yang cerah, terdapat 2 orang gadis yang bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah.
Keempat ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang terkandung dalam cerita. Cerita harus jelas tentang di mana itu terjadi, kapan itu terjadi, dan suasana keadaan ketika cerita sedang terjadi. Contoh dalam cerita pendek baik luar dalam mempunyai dua latar, latar tempat dan latar waktu. Latar tempat rumah Dian dan di depan rumah. Latar tempat rumah Dian dibuktikan pada kutipan Dian dan Lisa mengerjakan tugas bersama di rumah Dian. Dan latar di depan rumah dibuktikan pada kutipan kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Lalu ada latar waktu, yaitu hari yang cerah. Dibuktikan pada kutipan, di suatu hari yang cerah terdapat dua orang gadis sedang mengerjakan tugas bersama. Kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara penulis dalam mendapatkan atau memandang dirinya dalam suatu cerita. Anak-anak, terdapat sudut pandang di mana pengarang seolah-olah menjadi pelaku utama ataupun menjadi orang lain dalam sebuah cerita yang dibuat. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Pengarang menggunakan istilah aku untuk menghidupkan tokoh tersebut seolah-olah menceritakan pengalamannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Jenis sudut pandang ini menggunakan gaya kau sebagai suatu variasi cara memandang tokoh aku dan dia. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Penulis memilih salah satu karakternya untuk diceritakan kepada yang lain. Tokoh dalam cerita disebut di. Baik anak-anak, contoh cerpen yang Ibu ambil masih sama ya, berjudul Baik Luar Dalam, menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasannya melalui bahasa yang memberikan ciri khas pada karya sastra sendiri. Ada 4 jenis gaya bahasa atau majas. Yang pertama, majas perbandingan, meliputi metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang kedua, ada majas penegasan, meliputi pleonasme, repetisi, dan klimaks. Dan yang ketiga, majas sindiran, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang keempat, ada majas pertentangan, meliputi paradoks, antitesis, dan kontradiksi. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen yang membangun diantaranya adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ibu akan menjelaskan masing-masing struktur tersebut ya anak-anak. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian dari cerita pendek yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Abstrak juga bisa sebagai tahap ide kasar oleh penulis yang biasanya dimunculkan, namun belum ada awal yang benar-benar konkret pada peristiwa cerpen tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan berbagai unsur yang terkandung di dalam cerpen. Misalnya memperkenalkan atau menggambarkan penokohan, latar cerita, waktu berlangsungnya peristiwa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dari cerpen atau cerita pendek yang menceritakan tentang awal mula masalah yang dialami tokoh di dalam cerpen berlangsung. Masalah tersebut bisa saja muncul secara tiba-tiba dan bahkan awalnya tidak pernah terpikir atau dikehendaki tokoh. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah berbagai masalah yang sudah mencapai puncaknya akhirnya mendapat pencerahan atau memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam struktur cerpen ini, masalah yang bisa diselesaikan bisa berhasil menghentikan keinginan atau tujuan tokoh utama. Selanjutnya, yang kelima, resolusi. Resolusi adalah sebagai suatu bagian di mana pengarang mengungkapkan atau menunjukkan jalan keluar dari suatu masalah atau konflik yang dihadapi oleh seorang tokoh, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan pada saat itu sebelum kemudian berlanjut ke tahap terakhir dari cerita tersebut. Yang terakhir, ada koda. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda biasanya berisi kesimpulan dari seluruh cerita. Misalnya, interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan.
Baik anak-anak, jika kalian sudah mengerti dan sudah paham, Ibu akhiri, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.